Cerita berfokus pada seorang pria bernama Denji dan iblis peliharaannya yang bernama Pochita. Denji bekerja sebagai penebang pohon dengan pekerjaan tambahan memburu para iblis. Denji hidup serba kekurangan dan memiliki banyak hutang yang harus dia bayar. Ditambah lagi tagihan banyak, cari kerja susah, pengangguran merajalela, BBM naik, harga pokok naik yang membuat rakyat kecil seperti saya makin tercekik. Denji sudah menjual ginjal dan mata kanannya, hingga satu telurnya pun dia jual dan masih belum cukup. Setiap membunuh satu iblis, Denji akan mendapat bayaran sekitar 300.000 yen. Denji menggunakan gergaji di kepala Pochita sebagai senjata untuk dia bekerja. Singkat cerita, Denji pun bisa membunuh iblis dan mendapat bayaran 400.000 yen dari seorang lelaki tua. Lelaki tua ini adalah Yakuza yang sengaja membeli mayat iblis untuk dijual di pasar gelap. Dari 400.000 yen, Denji hanya menerima 70.000 karena harus membayar hutangnya pada si Yakuza. Setelah membayar tagihan air dan hutang di tempat lain, uang itu pun hanya tersisa 1.800 yen. Yakuza itu mengatakan kalau Denji melunasi hutang mendiang ayahnya dan sangat nurut pada si Yakuza. Karena tak percaya, supirnya pun ingin membuktikan hal itu dengan menyuruh Denji memakan sebatang rokok. Sebagai bayarannya, Denji pun diberikan uang 100 yen yang baginya cukup untuk makan 3 hari. Denji tinggal di sebuah rumah kecil dan hanya ditemani Pochita sebagai peliharaannya. Makan malam mereka pun hanya sepotong roti yang itu pun dibagi 2 dengan Pochita. Hidup normal hanyalah sebuah mimpi yang tak bisa dirasakan oleh Denji. Dan faktanya, Denji tak pernah merasakan pacaran sehingga ingin sekali meluk cewek sebelum dia mati. Ditambah lagi, biaya kencan tidaklah murah karena harus membeli bakso, seblak, dan harga BBM yang sekarang sudah naik. Di masa lalunya, Denji kehilangan sosok sang ayah yang telah mati karena gantung diri. Sang ayah memiliki hutang pada Yakuza yang semuanya harus dibayar oleh Denji. Dan untuk pertama kalinya, Denji bertemu dengan Pochita yang muncul dari balik pohon. Denji hanya bisa pasrah dan berpikir akan mati saat mengetahui Pochita adalah iblis. Namun saat itu, Pochita muncul dalam keadaan terluka dan harus meminum darah agar bisa kembali pulih. Denji menyatakan sebuah kontrak dengan memberikan darahnya untuk menyelamatkan Pochita. Denji kepikiran hal itu karena merasa lapar yang membuatnya tak bisa tidur. Sebenarnya, impian Denji hanya ingin hidup normal dan menghayalkan makan roti yang dicampur selai. Dan tiba-tiba, Denji mengalami batuk berdarah seperti yang dialami oleh mendiang ibunya. Tak lama, Denji pun dijemput oleh si Yakuza untuk memburu iblis yang baru saja muncul. Denji tak bisa menolak permintaan itu karena butuh banyak uang untuk membayar hutang. Yakuza itu membawa Denji ke sebuah gedung tua yang menjadi tempat munculnya iblis. Namun setelah masuk, Denji tak melihat adanya iblis yang muncul di tempat tersebut. Denji beranggapan kalau iblis di tempat itu sedang bersembunyi atau sudah pergi sebelum mereka datang. Dan ternyata, semua itu adalah jebakan untuk membunuh Denji di tempat tersebut. Si Yakuza itu pun membuat kontrak dengan iblis untuk jadi lebih kuat dan mendapatkan banyak uang. Bahkan, banyak dari mereka yang jadi budak iblis hanya untuk kekuatan dan juga kekayaan. Muncullah iblis zombie yang mengatakan kalau mereka hanyalah orang bodoh yang sukarela menjadi budaknya. Para zombie diperintahkan untuk membunuh Denji yang menjadi musuh para iblis. Denji yang terluka pun mencoba untuk kabur dengan mencari jalan keluar dari gedung tersebut. Namun, luka di tubuh Denji sudah sangat parah yang membuat Denji tak bisa bergerak bebas. Alhasil, Denji pun bisa ditangkap para zombie dan tubuhnya pun dicincang dan dibuang ke tempat sampah. Dan ajaibnya, Pochita masih hidup dengan meminum darah yang mengalir dari tubuh Denji. Pochita bisa melihat impian Denji yang tak mau meninggalkan Pochita karena bisa kelaparan. Denji pernah mendengar adanya iblis yang bisa mengambil alih mayat. Kalau Denji mati, dia akan memberikan tubuhnya untuk Pochita, dan ternyata, Pochita bisa melakukannya dan mengambil alih tubuh Denji yang sudah tercincang. Di luar dugaan, tubuh Denji yang terpisah pun bisa kembali menyatu secara perlahan. Denji yang sudah mati pun bisa hidup kembali dengan kondisi tubuh yang sudah kembali pulih. Untuk pertama kalinya, Pochita bicara secara langsung dan memberikan jantungnya untuk Denji.
Di bagian jantungnya pun ada ekor Pochita, yang jika ditarik, Denji akan berubah menjadi Chainsaw Man. Kekuatan itu membuat Denji sangat mengerikan dan membantai semua zombie sampai ke akar-akarnya. Tempat itu pun jadi tempat pembantaian dan tak ada satu zombie pun yang berhasil selamat. Bahkan, Denji membunuh si Yakuza yang membuat hutangnya lunas tanpa harus dibayar. Paginya, tempat itu didatangi oleh 3 pemburu iblis keamanan publik yang salah satunya bernama Makima. Makima pun bertemu dengan Denji dan merasakan ada yang aneh dengan bau Denji. Makima kemudian memeluk Denji yang membuatnya kembali menjadi manusia. Denji diberikan 2 pilihan, antara dibunuh sebagai iblis atau jadi peliharaan Makima. Denji memilih jadi peliharaan yang akan diberi makan oleh Makima. Kimi no sentakushi wa 2 tsu. Denji lalu ikut dengan Makima dan akan dibawa ke markas pemburu iblis yang ada di Tokyo. Namun ternyata, Denji disamakan dengan hewan peliharaan yang harus menuruti perintah dari Makima. Bahkan, Denji hanya boleh menjawab perintah dengan 2 jawaban ya atau tidak. Makima lalu mengajak Denji untuk makan di rest area terdekat. Makima memberikan jasnya pada Denji yang malah membuat Denji menyukai Makima. Denji boleh memilih makanan apapun sesuai dengan apa yang dia mau. Setelah memesan makanan, Denji mulai hilang keseimbangan dan malah nyungsep ke semangka Makima. Denji-kun, Denji kemudian disuapi oleh Makima sambil memakan ramen yang sudah lembek. Denji mulai mencintai Makima dan menganggap Makima wanita yang baik. Denji kemudian bertanya tentang tipe cowok yang jadi idaman Makima. Makima menjawab kalau cowok idamannya itu seperti Denji yang pastinya membuat Denji semakin berharap. Singkat cerita, mereka pun sampai di markas pemburu iblis yang ada di Tokyo. Denji pun dibawa ke sebuah ruangan dan diberikan baju seragam untuk dia pakai. Tak lama, Makima mengenalkan seorang pria bernama Hayakawa Aki yang akan jadi rekan kerja Denji. Aki merupakan seorang senior yang sudah bergabung 3 tahun yang lalu. Yada! Makima-san! Keduanya langsung berpatroli untuk menjaga keamanan dari serangan iblis. Bukannya fokus patroli, Denji malah menanyakan tentang Makima yang membuatnya dibawa ke sebuah gang. Entah kenapa, si Aki langsung menghajar Denji dan menonjoknya tanpa alasan yang jelas. Denji disuruh berhenti bekerja dan akan dihajar lagi jika masih datang ke markas pemburu iblis. Karena menurut Aki, orang yang tak serius akan mati, seperti rekan-rekannya yang dibunuh oleh iblis. Dan faktanya, Aki juga menyukai Makima dan tak mau kalah saing dengan Denji. Dengan santainya, Aki meninggalkan Denji dan akan melaporkan kalau Denji kabur dari pekerjaan. Namun tiba-tiba, Denji menghajar Aki di bagian telur kembar, yang pastinya sangat ngilu sekali. Yang pada akhirnya, keduanya pun gelut di tempat tersebut. Denji membawa Aki ke markas dan beralasan kalau Aki babak belur dihajar oleh iblis. Makima pun membentuk tim percobaan dan menyatukan keduanya dalam satu tim tersebut. Denji adalah manusia yang bisa jadi iblis dan akan diperlakukan khusus oleh Makima. Akan tetapi, Denji akan disingkirkan sebagai iblis jika berhenti dari kerjaan dan tak nurut pada perintah. Dengan kata lain, Denji harus bekerja seumur hidup dan akan terus jadi peliharaan Makima. Aki kemudian mengajak Denji tinggal bersama agar bisa mengawasi Denji secara terus-menerus. Mau tidak mau, Denji harus hidup dalam pengawasan dan akan terus bekerja sampai dia mati. Aki dibolehkan membunuh Denji jika Denji kabur dan tak mengikuti perintah. Esok harinya, keduanya pun mendapat tugas untuk membunuh setan yang ditemukan di dalam rumah. Polisi sudah melakukan evakuasi dan melakukan penjagaan di luar rumah tersebut. Dan benar saja, setan itu ditemukan di lantai 2 dengan tubuh manusia dan kepala yang aneh. Aki ingin melihat Denji menjadi iblis, sehingga menyuruh Denji untuk membunuh setan tersebut. Namun, Denji malah menggunakan kampak dan menebas setan itu secara langsung. Denji sengaja melakukan hal itu, agar si setan langsung mati tanpa merasakan sakit. Berbeda dengan Aki, yang menginginkan iblis mati dengan sangat menderita. Karena ternyata, keluarga Aki telah dibantai oleh iblis dan mati di depan matanya sendiri. Dan konyolnya, Denji ingin semangka jumbo milik Makima yang menjadi tujuan selanjutnya. Makima-san mo, ore no goal. Sore wa Mune da. Makima memberikan mitra baru untuk Denji yang akan membantunya dalam memburu iblis.
Yang rupanya, mitra baru Denji adalah setan wanita yang bernama Power. Denji memilih patroli di tempat sepi karena tanduk Power yang terlihat sangat mencolok. Di mana, Power memiliki hasrat membunuh yang tinggi dan selalu haus akan darah. Setelah berkeliling, mereka tak menemukan adanya iblis yang muncul di area tersebut. Power mengatakan kalau iblis Kroco tak akan berani muncul saat mencium baunya. Karena sebelum menjadi setan, Power adalah sosok iblis yang cukup ditakuti. Namun tiba-tiba, Power mencium bau darah dan langsung berlari ke tempat bau tersebut. Dan ternyata, bau itu berasal dari iblis yang langsung dihabisi oleh Power. Singkat cerita, Makima pun sudah ada di TKP, tempat di mana Power menghajar si iblis. Makima terlihat sangat kesal dengan tindakan Power yang sangat gegabah. Mereka bisa saja ditahan jika keamanan publik membunuh iblis pemburu swasta. Power malah menuduh Denji yang telah menyuruhnya untuk membunuh iblis. Makima sendiri ingin melihat kinerja mereka dan tak peduli siapa yang salah. Denji dan Power malah saling bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Yang akhirnya mereka pun bisa tenang setelah diminta oleh Makima. Makima-san, この悪魔嘘つきですぜ。静かにできる? Denji dan Power kemudian berdamai dan beristirahat di suatu tempat. Denji terlihat meminum sebuah jus kaleng, sedangkan Power sendiri sibuk mengelus-ngelus kucing. Power mengatakan kalau dia membenci manusia dan juga membenci iblis. Yang dimana, Power memiliki kucing peliharaan bernama Nyako yang diculik oleh iblis. Namun, sebelum merebut Nyako, Power malah ditangkap duluan oleh Makima. Secara mengejutkan, Power lalu menawarkan semangkanya jika Denji bisa merebut Nyako. Hal itu pun membuat Denji semangat karena dari awal Denji memang mengincarnya. Akuma ga yo. Son Akuma. Mereka lalu menuju ke tempat si iblis dengan menaiki sebuah kereta. Denji harus melawan si iblis sendirian karena jika iblis itu melihat Power, maka Nyako akan dijadikan perisai. Denji lalu bercerita kalau dia memelihara iblis bernama Pochita yang selalu hidup di hatinya. Namun bagi Power, manusia itu sangat bodoh karena menganggap yang mati ada di dalam hati. Di sisi lain, Makima sedang mengikuti rapat dengan para petinggi keamanan publik. Mereka membicarakan masalah Amerika yang membuat pro perang Soviet lebih bersuara. Mereka mendapat kabar tentang adanya iblis yang dijadikan tentara militer. Beralih ke Denji dan Power yang harus berjalan kaki agar sampai di lokasi. Yang dimana iblis itu bersembunyi di rumah kecil yang jauh dari kehidupan manusia. Namun tiba-tiba, Power langsung menghajar Denji dan menyeretnya masuk ke dalam rumah. Dan ternyata, Power sengaja menjebak Denji untuk diserahkan pada iblis. Iblis itu adalah iblis kelelawar yang membutuhkan darah manusia untuk menyembuhkan luka. Di mana sebelumnya, si iblis telah memaksa Power untuk membawakan manusia jika ingin Nyako bebas. Iblis itu pun bisa kembali pulih setelah meminum darahnya Denji. Bukannya melepaskan Nyako, iblis itu malah memakan Nyako dan menjadikan Power sebagai santapannya. Yang ketika iblis itu akan pergi, Denji sudah menggelantung di kakinya dan meminum darah iblis tersebut. Denji bisa merasakan kesedihan Power yang tak mau kehilangan Nyako. Sama halnya dengan Denji yang tak mau kehilangan Pochita. Denji pun berubah menjadi Chainsaw Man dan langsung menghajar iblis tersebut. Pertarungan mereka pun terjadi di tengah kota yang pastinya mengakibatkan kerusakan. Denji harus melindungi warga kota di tengah pertarungan yang sedang terjadi. Denji bisa menyelamatkan Power dan Nyako setelah berhasil mengalahkan iblis kelelawar. Sesuai janjinya, Power pun membolehkan Denji untuk memegang semangkanya. Namun tiba-tiba, tangan Denji langsung terputus karena diserang oleh iblis lintah. Iblis itu pun mengambil tangan Denji dan memakannya secara langsung. Dan ternyata, iblis lintah adalah pacarnya iblis kelelawar yang datang untuk balas dendam. Yang ketika Denji ingin berubah, gergaji yang keluar malah berukuran mini. Denji telah kehilangan banyak darah sehingga harus mati-matian melawan iblis lintah. Denji pun dibuat kewalahan karena tak bisa jadi Chainsaw Man sepenuhnya. Meski begitu, Denji tetap tak mau kalah hanya demi mimpinya yaitu semangka.
Namun, Denji tak bisa bertahan lama dan hampir jadi makanan iblis tersebut. Dan sebelum itu terjadi, Denji bisa diselamatkan oleh Aki yang memanggil iblis rubah. Setelah mendapat perawatan, tangan Denji bisa kembali menyatu saat sedang diinfus darah. Aki lalu menjelaskan kalau Devil Hunter membuat kontrak dengan iblis untuk melawan iblis. Begitupun dengan Aki yang membuat kontrak dengan iblis rubah. Namun sebagai ganti kekuatan tadi, kulit tangan Aki dimakan oleh iblis rubah. Yang rupanya, Aki pun sudah tahu kalau Denji sudah dibohongi oleh Power. Pergerakan mereka terekam kamera pengawas yang memudahkan Aki melakukan penyelidikan. Aki akan merahasiakan hal itu, namun dengan syarat Denji harus menuruti Aki. Esok paginya, Aki menjalani rutinitas pagi hari seperti biasanya. Mulai dari cuci muka, gosok gigi, dan juga menyeduh kopi. Menikmati pagi hari adalah hal luar biasa, ditambah lagi dengan membaca koran dan ngopi seperti si Aki ini. Tak lupa juga siapkan rokokmu, karena ngopi tanpa rokok bagaikan sayur tanpa garam. Entah dari kapan, Denji pun sudah ada di apartemen bersama Aki. Tak lama, mereka kedatangan Power yang bertamu secara tiba-tiba. Di mana Power diperintahkan oleh Makima untuk tinggal bersama mereka. Belum sehari saja, para cowok sudah dibuat kesal dengan tingkah Power yang di luar nalar. Yang ketika Denji membersihkan toilet, Power tiba-tiba masuk ke dalamnya yang hanya ada mereka berdua. Denji. Berlanjut ke markas keamanan publik, di mana Denji diminta menandatangani dokumen oleh Makima. Kejadian di toilet membuat Denji banyak melongo, seperti orang yang kesambet. Makima kemudian bertanya tentang apa yang membuat Denji jadi blow-on begitu. Denji pun menjawab kalau dia telah mencapai mimpinya memegang semangka. Namun, setelah menggapainya, Denji malah merasa kecewa. Bagaimana tidak, yang ketika di toilet Power memakai batok kelapa agar semangkanya terlihat besar. Makima mengatakan kalau dia akan mengabulkan satu keinginan Denji, apapun keinginan itu. Tapi dengan syarat, Denji harus menghabisi Gun Devil. デンジ君なら殺せると思うんだ。何でもだよ、デンジ君。Gun Devil dikenal sebagai iblis kuat yang diburu oleh para Devil Hunter. Makima sangat yakin jika Denji bisa menghabisi si iblis tersebut. Semuanya bermula saat orang-orang mencari keuntungan dengan melawan iblis menggunakan senjata api. Sayangnya, hal itu membuat tingkat kejahatan justru semakin meningkat pesat. Gun Devil pertama kali muncul saat ada penyerangan bersenjata besar di Amerika. Dan ternyata, kejadian itu ada hubungannya dengan masa lalu Aki. Saat itu, Aki mengajak adiknya untuk bermain di luar rumah. Yang dimana, adiknya sering sakit-sakitan dan memutuskan bermain di luar dengan Aki. Di saat asik bermain, Aki melihat adiknya yang mulai merasa kedinginan. Karena khawatir, Aki menyuruh adiknya mengambil sarung tangan dan tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Hanya dalam 5 menit, lebih dari 1 juta penduduk meninggal akibat serangan Gun Devil. Sejak saat itu, Gun Devil pun menghilang dan tak pernah muncul lagi. Denji merasa sangat yakin bisa mengalahkan iblis itu dengan kekuatannya. Setelah insiden itu, para iblis menjadi lebih kuat dan kejadian itu dilarang diberitakan. Untuk menemukan Gun Devil, Makima menunjukkan bagian tubuh Gun Devil yang telah dikumpulkan. Iblis Kroco akan menjadi lebih kuat jika memakan bagian tubuh tersebut. Semakin besar potongan itu, maka akan semakin dekat dengan keberadaan Gun Devil. 早すぎて体が少し焦げ落ちたみたい。元の体の場所に戻ろうとするみたい。 Singkat cerita, Makima mengirimkan 6 agen divisi 4 untuk membasmi iblis di sebuah hotel. Iblis itu diyakini memakan bagian Gun Devil dan telah menghabisi beberapa pemburu iblis. Selain Aki, Denji dan Power, ada 3 pemburu iblis lain yang tergabung di agen divisi 4. Ada Himeno yang memakai penutup kepala, ada Hirokazu Arai yang berkontrak dengan iblis rubah, dan terakhir wanita muda yang bernama Kobeni. Arai sendiri meragukan Denji dan Power karena terlihat tidak meyakinkan. Sedangkan Himeno akan memberikan hadiah ciuman bagi siapa saja yang menghabisi iblis tersebut. 私がほっぺにキスしてあげます。大丈夫。やる気はあっから。 Denji langsung semangat memburu si iblis dan dikejar oleh Arai yang saling bertengkar memperebutkan hadiah. Disusul oleh agen yang lain dengan raut wajah Kobeni yang mulai ketakutan. Himeno lalu meminta Aki agar tidak mati seperti rekan-rekannya dulu. Di masa lalunya, semua rekan Himeno harus mati karena dibunuh oleh iblis.
Himeno mendapat rekan baru yaitu Aki yang dipertemukan oleh gurunya yang bernama Kishibe. Aki adalah rekan ke-6 Himeno yang mampu bertahan sampai saat ini. Yang ketika di dalam hotel, mereka dikejutkan dengan iblis kepala yang muncul dari balik pintu. Iblis itu langsung dihabisi oleh Power setelah serangannya dihentikan oleh Himeno. Mereka kemudian melanjutkan pencarian dengan menaiki lantai 9. Namun ternyata, Arai baru menyadari kalau mereka hanya berputar-putar di lantai 8. Dan benar saja, yang ketika Arai turun tangga, dia malah kembali ke lantai yang sama. Setiap jendela terhubung ke kamar sebelah yang membuat mereka tak bisa keluar. Mereka pun terjebak di lantai 8 yang diyakini karena kekuatan iblis. Himeno yang senior pun dibuat panik dengan keadaan seperti ini. Mereka tak bisa keluar dari atap langit-langit dan lift di lantai itu tak bisa digunakan. Denji malah menyalahkan Power karena membunuh iblis kepala tadi. Namun menurut Aki, kekuatan iblis itu akan menghilang saat dia mati. Keadaan ini membuat Kobeni menangis dan berpikir kalau dia akan mati. Kobeni mengatakan kalau dia terpaksa jadi pemburu iblis karena dipaksa oleh orang tuanya. Yang padahal, Kobeni sendiri ingin kuliah seperti kakaknya. Arai pun sempat merasa kesal karena kesedihan Kobeni malah ditertawakan oleh Power. Aki baru menyadari kalau waktu di lantai itu telah dihentikan oleh iblis. Semua jam di sana tak bisa berputar dan hanya bergerak di jam yang sama. Itu artinya, waktu di luar akan berbeda sehingga bantuan tak akan pernah datang. Keadaan ini membuat mereka semakin panik tapi tidak dengan Denji. Yang dimana, Denji masih bisa bersantai dan memutuskan untuk tidur. Tak lama, Himeno pun membangunkan Denji dan memberitahu kalau mereka sudah kewalahan. Arai mulai merasa ketakutan dan memilih mengurung diri di kamar. Aki terus mencari iblis dan tak mau istirahat meski hanya sebentar. Sedangkan Kobeni sengaja dibuat pingsan karena ingin meminum air toilet. Dan tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan munculnya iblis kepala yang berevolusi menjadi lebih membesar. Iblis itu pun menawarkan sebuah kontrak agar mereka bisa keluar dengan selamat. Akan tetapi, mereka harus menyerahkan Denji untuk dimakan oleh si iblis. Mendengar hal itu, Kobeni pun ingin membunuh Denji menggunakan sebuah pisau. Kobeni ingin keluar dengan selamat walaupun harus membunuh rekannya sendiri. Kobeni langsung menyerang Denji dan bisa dihentikan oleh Aki dan Himeno. Aki memilih melindungi Denji dan tak akan menyerahkan Denji pada si iblis. Aki tak bisa memanggil iblis rubah dan serangan mereka pun tak berpengaruh pada iblis tersebut. Mereka tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Aki mengatakan kalau dia akan menggunakan kekuatan katana, namun dilarang keras oleh Himeno. Semua persediaan makanan malah dimakan oleh Power, yang akan membuat mereka mati kelaparan. Dan sekarang, Kobeni malah ingin membunuh Power dan menganggap Power sebagai musuhnya. Teriakan Kobeni membuat si iblis bereaksi dan mulai bergerak mengejar mereka. Iblis itu ingin membunuh Denji dan menginginkan jantung Denji sebagai incarannya. Himeno terpaksa menggunakan kekuatannya untuk mencegah Aki menggunakan katana. Alasannya adalah, umur Aki akan berkurang drastis jika dia menggunakan katananya. Dan tiba-tiba, Arai langsung mendorong Denji agar terjatuh ke mulut iblis tersebut. Namun, Aki tak mau Denji mati dan berusaha bergerak melawan kekuatan Himeno. Yang ketika Kobeni akan menusuk Denji, Aki bisa menyelamatkan Denji dan tertusuk oleh pisau Kobeni. Aki mengatakan kalau dia membutuhkan Denji untuk mengalahkan Gun Devil. Setelah keadaan yang cukup memusingkan, sekarang adalah waktunya Denji untuk berubah menjadi Chainsaw Man. Melihat kegilaan Denji, Himeno pun teringat dengan perkataan Kishibe. Kishibe pernah mengatakan kalau Devil Hunter yang ditakuti iblis adalah orang yang gila. Semua rekan Himeno mati karena mereka semua menakuti serangan iblis. Sedangkan orang yang gila, jalan pikirannya akan susah ditebak dan sangat ditakuti oleh iblis. Aki termasuk orang normal yang memiliki sikap baik dan juga tulus. Kemungkinan mereka akan mati jika berhadapan langsung dengan Gun Devil. Berbeda dengan Denji yang memiliki kegilaan jauh di atas normal.
Darah iblis itu membuat Denji kembali pulih, sehingga bisa terus menjadi Chainsaw Man. てめえが俺に切られて血流して永久期間が完成しちまったね。 3 hari berlalu, pertarungan Denji masih belum selesai dan masih terus menghajar si iblis. Sedangkan rekan-rekannya sudah merasa kelelahan dan berharap Denji bisa menang secepatnya. Himeno pun memutuskan untuk tidur di tengah pertarungan Denji yang masih berlangsung. Sampai akhirnya, si iblis tak kuat lagi menahan sakit dan menyerahkan jantungnya agar cepat mati. Semua divisi 4 kemudian berkumpul dan mengadakan pesta penyambutan. Pesta ini pun bertujuan agar divisi 4 bisa saling mengenal satu sama lain. Himeno lalu meminta maaf karena mereka telah mencoba membunuh Denji. Mereka pun terlihat menikmati pesta dan saling akrab satu sama lain. Tak lama, Makima kemudian datang dan bergabung dalam pesta tersebut. Himeno sudah mulai mabuk dan menepati janjinya mencium Denji. Setelah pesta selesai, Himeno langsung membawa Denji yang tepar karena memakan muntahan Himeno. Yang ketika tersadar, Denji sudah ada di tempat Himeno dengan kepala yang masih pusing. Dan inti dari adegan ini adalah, Denji hanya tidur dengan Himeno dan tak melakukan apapun meski sudah ditawari. Esok paginya, keduanya pun sarapan bareng sambil mengobrol santai. Himeno lalu mengatakan kalau dia akan membantu Denji jadian dengan Makima. Dan sebagai gantinya, Denji harus membantu Himeno agar jadian dengan Aki. Mereka kemudian sepakat akan saling membantu mendapatkan gebetan masing-masing. Mulai saat itu, keduanya bukan senior dan junior, melainkan teman seperjuangan mendapatkan gebetan. Denji-kun, watashi to Gokuhide doumei o kumou janai ka. Ii ze, notta. Beralih ke Makima yang dalam perjalanan menuju Kyoto. Makima akan menemui para petinggi Kyoto dan akan makan bersama di jam 1 nanti. Awalnya, semua terlihat baik-baik saja, namun tiba-tiba, Makima ditembak oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Sementara itu, Denji dan yang lainnya sedang makan ramen di sebuah tempat. Dan ketika asik mengobrol, terdengar suara tembakan yang mereka kira suara drum. Yang padahal, telah terjadi penyerangan di luar yang membuat Arai terbunuh. Dan tiba-tiba, orang yang duduk di sebelah mereka ikut nimbrung dalam obrolan. Orang itu bercerita tentang kakeknya yang merupakan seorang Yakuza. Power pun sempat merasa kesal karena orang itu telah mengganggu acara makan. Dia pun menunjukkan foto kakeknya yang ternyata kakeknya adalah Yakuza yang pernah dihabisi oleh Denji. Dan tiba-tiba, mereka langsung ditembaki yang membuat Denji dan Himeno harus tertembak. Aki lalu memanggil iblis rubah dan berhasil memakan orang tersebut. Iblis rubah mengatakan kalau Aki telah memasukkan hal paling gila ke dalam mulutnya. Iblis rubah langsung terbelah dan muncullah orang tadi menjadi Katana Man. Power berusaha menolong Himeno, sedangkan Aki melawan Katana Man menggunakan katananya. Dengan katananya, Aki bisa menghabisi Katana Man dengan cukup cepat. Power mengatakan kalau Himeno mengalami luka parah dan harus mendapat perawatan. Namun tiba-tiba, seorang gadis kemudian muncul dan menghidupkan kembali Katana Man. Gadis ini bernama Sawatari dan menyuruh Katana Man untuk menghabisi Aki. Power tak bisa melihat gerakan Katana Man yang sekarang telah hidup kembali. Hanya dengan satu serangan, Katana Man bisa mengalahkan Aki dengan kecepatannya. Himeno lalu memanggil Ghost Devil dan mengorban dirinya untuk menyelamatkan Aki. Ghost Devil menunjukkan wujud aslinya dan mengerahkan semua kekuatannya melawan Katana Man. Katana Man pun dibuat kewalahan dan hampir terbunuh oleh Ghost Devil. Namun sebelum itu terjadi, Ghost Devil jadi makanan iblis ular yang dipanggil oleh Sawatari. Sebelum kematiannya, Himeno menyuruh potongan tangan Ghost Devil untuk menarik ekor Pochita di tubuh Denji. Semua tubuh Himeno pun menghilang dan hanya menyisakan bajunya saja. Dan sekarang, pertarungan Denji dan Katana Man pun dimulai. Keduanya saling ngotot ingin menang dan berlangsung dengan cukup lama. Sawatari lalu menghubungi rekan-rekannya dan meminta bantuan untuk melawan Denji. Di pertarungan ini, Denji bisa dikalahkan Katana Man yang membelah tubuh Denji menjadi 2.
Beralih ke tempat lain dengan memperlihatkan dua pemburu iblis yang bernama Kurose dan Tendo. Keduanya berada di stasiun kereta dan bermaksud untuk menjemput Makima. Di luar dugaan, Makima ternyata masih hidup setelah ditembak di dalam kereta. 死体があるから片付けさせて。 Mereka lalu menuju ke kuil terdekat dengan ketinggian yang paling tinggi. Makima sendiri sudah ada di Kyoto dan akan mengatasi musuh yang ada di Tokyo. Makima pun meminta Kurose agar menyiapkan 30 tahanan yang dihukum seumur hidup. Singkat cerita, Kurose pun telah mengumpulkan 30 tahanan tersebut. Para tahanan akan dibawa ke atas kuil sesuai dengan permintaan Makima. Sementara di Tokyo, Sawatari dan kelompoknya membawa tubuh Denji yang akan dimasukkan ke dalam mobil. Satu dari mereka merasakan ada yang aneh dibarengi dengan datangnya burung gagak. Dan tiba-tiba, tubuh orang itu pun langsung meledak yang saya skip karena bisa dolar kuning. Sawatari lalu menghubungi rekan yang lain untuk memastikan kematian Makima. Namun, orang ini pun kembali meledak dan harus saya skip lagi. Semua itu ulahnya Makima yang menggunakan kekuatannya dari jarak jauh. Para tahanan dikenakan penutup kepala, lengkap dengan baju putih yang mereka pakai. Kurose dan Tendo pun memakai penutup kepala, dan tak boleh tahu iblis kontraknya Makima. Setiap tahanan diminta menyebutkan satu nama, yang ditargetkan oleh Makima. Yang ketika namanya disebut, Makima pun menggunakan kekuatannya, dan membuat tubuh targetnya meledak. Namun sebagai gantinya, para tahanan itu akan mati, setelah tubuh targetnya meledak. Kobeni lalu menemui Sawatari untuk membalas dendam akan kematian Arai. Kedatangannya membuat Sawatari dan Katanamen panik setelah kehilangan rekan-rekannya. Ternyata, Kobeni bisa bergerak sangat cepat dan memotong tangan Katanamen dengan mudah. Kobeni bisa merebut tubuh Denji dari Sawatari dan juga Katanamen. Namun sayangnya, mereka bisa berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Makima kemudian kembali ke Tokyo dan bertemu pemburu iblis yang bernama Madoka. Madoka melaporkan kalau semua divisi khusus telah diserang dan hanya sedikit yang selamat. Semua divisi akan bergabung dengan divisi 4, sedangkan Madoka keluar dari kerjaan. Madoka-kun, imamade arigatou. 1週間ですぐ京都に戻りますから。 Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Aki yang telah dirawat di rumah sakit. Media mulai memberitakan tentang Devil Hunter yang terlibat pertempuran besar. Ternyata, Denji sudah kembali pulih dan ada bersama Power di ruangan Aki. Keduanya malah saling berebut apel dan malah ribut di dalam ruangan. Yang padahal, apel itu disediakan khusus untuk Aki yang sedang dirawat. Keduanya kemudian pamit karena telah dipanggil oleh Makima. Tak lama, Aki kedatangan Kurose dan Tendo yang datang untuk melatih divisi 4. Mereka menyarankan agar Aki membuat kontrak dengan iblis yang jauh lebih kuat. Karena ternyata, iblis rubah tak mau muncul lagi meskipun telah dipanggil oleh Aki. Sebelum mereka pergi, Kurose mengatakan kalau ada seorang wanita yang ingin bertemu Aki. Di tempat lain, Makima mengajak Denji dan Power ke sebuah pemakaman besar. Makima ingin memperkuat divisi 4 dengan melatih Denji dan juga Power. Mereka akan dilatih oleh Kishibe yang merupakan pemburu iblis terkuat divisi 1. Kishibe langsung menyukai keduanya karena Denji dan Power sama-sama gilanya. Mereka bisa menjawab pertanyaan Kishibe dengan nilai yang sempurna. Makima pun disuruh untuk pergi karena latihan mereka akan langsung dimulai. Kishibe akan membuat mereka jadi kuat namun dengan mode latihan yang gila. Malam harinya, latihan mereka pun selesai dengan Kishibe yang meninggalkan pemakaman. Sebelum pergi, Kishibe mengatakan kalau dia akan mampir ke rumah mereka besok. Yang jika dihitung-hitung, Denji telah mati 20 kali lebih dalam latihan tadi. Namun karena keduanya bukan manusia, mereka pun bisa hidup dan pulih kembali hanya dengan meminum darah. Keduanya pun pulang berjalan kaki dan mengakui Kishibe sangat kuat. Dan tiba-tiba, Power memiliki rencana untuk mengalahkan Kishibe esok hari. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Denji sudah bersiap untuk menyerang Kishibe menggunakan kampaknya. Begitupun dengan Power yang telah bersiap dengan penampilan barunya. Namun tetap saja, rencana itu masih gagal untuk mengalahkan Kishibe. Meski begitu, Kishibe sudah cukup senang dengan rencana yang telah mereka buat. Sementara itu, Kurose dan Tendo membawa Aki ke sebuah tempat ruangan bawah tanah.
yang dimana tempat itu adalah tempat para iblis yang telah ditangkap hidup-hidup. Aki akan melakukan kontrak dengan iblis yang ada di tempat tersebut. Setelah berkeliling, Kurose pun menemukan iblis yang cocok untuk Aki. Aki disuruh masuk ke satu ruangan dan melakukan kontrak dengan iblis masa depan. Aki langsung masuk ke ruangan itu dan bertemu dengan iblis tersebut. Mirai Saiko. Sebelum berkontrak, iblis itu ingin melihat masa depan Aki dan menyuruh Aki memasukkan kepalanya. Detail kontrak akan ditentukan setelah iblis itu melihat masa depan Aki. Aki pun mengikuti syarat si iblis dan memasukkan kepalanya ke perut iblis tersebut. Iblis itu lalu mengatakan kalau di masa depan nanti, Aki akan mati secara mengerikan. Sebagai kontraknya, iblis itu akan memberikan kekuatan dan hidup di mata kanan Aki. Namun bagi Aki, semua itu tidak ada masalah asalkan bisa membunuh targetnya. Beralih ke Denji dan Power yang telah babak belur dilatih oleh Kishibe. Keduanya menunjukkan progres yang cepat dan bisa membuat pipi Kishibe terluka. Kishibe mengatakan kalau besok akan ada latihan praktek menangkap Sawatari dan juga Katana Man. Namun jika gagal, Divisi 4 akan dibubarkan dan mereka pun akan dilenyapkan. Malam harinya, Kishibe pun menemui Makima dan membicarakan penyerangan yang terjadi. Menurut Kishibe, Makima sudah tahu akan ada penyerangan dan sengaja membiarkannya. Makima beralasan kalau dia pun telah diserang dan membangun Divisi 4 untuk melindungi banyak orang. Namun sepertinya, Kishibe sudah banyak mengetahui tentang Makima. Bahkan, Kishibe menunjuk Makima adalah seorang pembohong. Di hari berikutnya, Sawatari dan Katana Man pun sudah tahu kalau pemburu iblis akan menangkap mereka. Mereka pun telah bersiaga jika ada serangan mendadak ke markas mereka. Bahkan, Katana Man sudah menyiapkan pasukan zombie di ruangan bawah tanah. Dan setiap orang yang tergigit maka akan berubah menjadi iblis zombie. Akan tetapi, para Devil Hunter sudah bersiap di luar basement markas musuh. Devil Hunter pun dibantu kepolisian untuk mengepung semua jalan keluar basement. Semua Divisi 4 akan masuk ke dalam basement dan berada di bawah pimpinan Kishibe. Divisi 4 yang dipimpin Kishibe hampir semuanya bukan manusia. Kebanyakan dari mereka adalah iblis dan setan yang memiliki kelebihan masing-masing. Di antaranya ada setan hiu yang bisa berenang di permukaan apapun dan bisa mengambil wujud iblis. Ada iblis laba-laba yang sering berwujud manusia dan membunuh saat marah. Ada juga setan kekerasan yang memakai topeng bergas beracun dan dikenal cukup kuat. Dan terakhir ada iblis malaikat yang menyedot umur siapapun yang menyentuhnya. Sedangkan Aki harus melawan Sawatari yang memanggil iblis hantu milik Himeno. Aki tak bisa menandingi iblis hantu dan hampir saja mati karena dicekik. Untungnya, iblis hantu bisa mengenali Aki yang memang disukai oleh Himeno. Iblis itu pun melepaskan cekikannya dan memberikan sebatang rokok yang disimpan oleh Himeno. Sampai akhirnya, iblis hantu pun pasrah dan membiarkan Aki menebas kepalanya. Dan tiba-tiba, Sawatari ditangkap oleh Himeno yang telah bersiap membunuhnya. Namun, Aki melarang hal itu dan memilih untuk menangkapnya. Di sisi lain, Katana Man mencoba membodohi Denji agar Denji mau menyerah. Dia menanyakan perasaan Denji yang telah menghabisi kakeknya dan juga rekan-rekannya. Akan tetapi, Denji tak merasakan apapun dan terpaksa membunuh kakeknya karena menjadi zombie. Denji tak mau menyerahkan diri dan lebih memilih untuk bertarung. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit dan memiliki kekuatan yang seimbang. Gerakan Denji pun jadi lebih bagus berkat latihannya bersama Kishibe. Namun, Katana Man unggul dalam kecepatan dan memotong kedua tangan Denji. Meski begitu, Denji tetap tak mau nyerah dan masih bisa bertarung. Sampai akhirnya, Denji bisa mengalahkan Katana Man dengan gergaji yang disimpan di kaki. Setelah pertarungan itu, semua bawahan Katana Man akhirnya bisa ditangkap. Mereka berhasil menjalankan misi dan debut Divisi 4 pun masih terus berlanjut. Namun, Sawatari dikabarkan bunuh diri dan mati oleh iblisnya sendiri. Sementara Denji dan Aki sedang asik berlomba menghajar Katana Man. Di akhir cerita, kita diperlihatkan dengan mimpi Denji yang selalu dilihat olehnya. Di mana, Denji mendengar suara Pochita yang berasal dari balik pintu.
Namun entah kenapa, Pochita melarang Denji untuk membuka pintu tersebut. だから